satu makan pagi dulu, yang satu nggak makan pagi. Kenapa yang nggak makan pagi? Kita bisa lebih fokus menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya karena tidak terjadi satu fluktuasi gula darah. Energinya stabil dibandingkan dengan energinya roller coaster. Kenapa? Karena begitu kita masukin makanan, pagi makan roti, teman-teman, kadang-kadang susu kental manis ditaruh di rotinya kan, kadang-kadang ditambahin meses lagi, kadang-kadang dipakein apa. Otomatis kita kenyang, seolah-olah kita dapat tenaga. Bener, dapat tenaganya di jam 7. Begitu nanti pelan-pelan di jam setengah 8, jam 8, di jam setengah 9, kitanya ngedrop. Karena terjadi waktu naik tenaganya ke atas, otomatis akan selalu diturunkan oleh siapa? Oleh si insulin. Karena itu cara kerjanya karbo. Tapi kalau teman-teman nggak makan pagi dulu, teman-teman langsung datang ke sekolah dan langsung ujian, langsung kuliah, maka gula darahnya stabil. Nah, ketika terjadi gula darahnya stabil, kenapa bisa gula darahnya stabil? Karena tenaga yang dipakai adalah tenaganya dari keton. Nah, sedangkan keton adalah berdasarkan teoretis 75% otak kita butuhnya dari keton. Hanya 25% yang dari gula. Dan itu pun juga gulanya 25% datangnya dari mana, teman-teman sekalian? Datangnya dari, ibaratnya dari gluconeogenesis, gula yang diciptakan oleh tubuh kita sendiri juga. Nah, jadi dari glikogen atau dari tempat lain. Nah, jadi poin saya, teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang sama teman-teman sekalian bahwa dengan kita berpuasa, kita mendapatkan begitu kebermanfaatan. Selain kebermanfaatan daripada fat loss, kita juga mendapatkan kebermanfaatan akan mental fokus kita. Jadi, strategi ini adalah satu strategi yang tepat yang teman-teman bisa lakukan. Bisa dengan berpuasa, sama satu lagi bisa dengan apa? Bisa dengan latihan beban. Kenapa? Karena otak dan otot hidup dari signal. Kalau kita nggak gunakan, maka kita akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Signal hanya akan hadir 95% berasal dari movement, yaitu latihan beban, atau majority signal akan datang dari pada saat kita berpuasa karena terjadinya proses yang namanya stress response by design tadi. Nah, jadi teman-teman, dua strategi ini, puasa dan latihan beban, adalah dua strategi yang saya propose kepada teman-teman, yang teman-teman bisa lakukan, terutama di bulan Ramadan mendatang. Nanti teman-teman bisa jadi strategi ya, mendapatkan kebermanfaatan dalam keimanan, juga mendapatkan kebermanfaatan dalam keimunan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.